Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Setiawati dengan NIM 1661090. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Persamaan Korteweg de Vries menggunakan Reduced Differential Transform Method. Reduced Differential Transform Method, biasa disingkat RDTM, dia diperkenalkan pertama kali oleh Keskin pada tahun 2009, di mana Keskin menyelesaikan persamaan linear dan non-linear menggunakan nilai awal. Kemudian, untuk konsep dari RDTM adalah ekspansi deret. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan persamaan gelombang menggunakan RDTM. Nah, untuk kajian keagamaan saya, di sini saya menggunakan surat Yunus ayat 22, di mana di dalamnya diterangkan untuk semua makhluk ciptaan Allah sejatinya hanya berzikir, bersyukur, dan menyembah kepada Allah. Untuk rumusan masalah saya yaitu bagaimana penyelesaian persamaan Korteweg de Vries menggunakan Reduced Differential Transform Method. Untuk batasan masalah saya, di sini saya menggunakan persamaan KdV, yaitu persamaan dari Dinda, di mana hanya ada satu persamaan KdV dan dua nilai awal. Untuk metode penelitian saya, yang pertama, mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Yang kedua, mentransformasi nilai awal UX,0 menggunakan definisi dari RDTM. Yang ketiga, menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi menggunakan RDTM, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu mencari solusi aproksimasi sehingga diperoleh nilai dari UX, T. Untuk landasan teori saya, di sini saya menerangkan tiga hal. Yang pertama dari Taylor satu variabel, yang kedua Reduced Differential Transform Method, dan yang ketiga adalah persamaan KdV. Baik, di sini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awalnya masih berbentuk persamaan umum, yaitu fx, di mana persamaan KdV ada di persamaan 1 dan nilai awalnya ada di persamaan 2. Nah, langkah pertama yaitu mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Di sini saya menampilkan hasil transformasi dari RDTM. Di poin A, akan dibuktikan apakah UT memiliki transformasi K plus 1 UK plus 1 X. Nah, dengan menggunakan definisi dari RDTM, kemudian menurunkan sisi kanan dan sisi kiri terhadap T, dan kita kalkulasi, sehingga kita peroleh bahwa UT memiliki transformasi K plus 1 UK plus 1 X, maka dia terbukti. Nah, di poin B, akan dibuktikan apakah U kuadrat memiliki transformasi sigma R sama dengan 0 sampai K, URX UK min RX. Nah, dengan menggunakan definisi dari RDTM, kemudian kita kalkulasi, dan diperoleh ternyata U kuadrat memiliki transformasi sigma R sama dengan 0 sampai K, URX UK min RX. Maka dia terbukti. Nah, untuk poin C, akan dibuktikan apakah UXXX memiliki transformasi 2 pangkat 3 per 2X pangkat 3 UKX. Dengan menggunakan definisi dari RDTM, lalu kita menurunkan sisi kanan dan sisi kiri terhadap X sebanyak 3 kali, lalu kita kalkulasi dan diperoleh hasilnya bahwa UXXX memiliki transformasi 2 pangkat 3 per 2X pangkat 3 UKX. Nah, sehingga hasil transformasi persamaan KdV ada di persamaan 3. Baik, langkah kedua, mentransformasi nilai awal UX,0 menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Nah, lalu kita kalkulasi dan diperoleh nilai U0X-nya ada di persamaan 4. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 3 menjadi U1X yang ada di persamaan 5. Kemudian, mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 5 sehingga kita peroleh nilai U1X yang ada di persamaan 6. Nah, selanjutnya, K sama dengan 1. Nah, ketika K sama dengan 1, maka persamaan 3 menjadi 2U2X yang ada di persamaan 7. Kemudian, mensubstitusi persamaan 4 dan persamaan 6 ke persamaan 7, sehingga kita peroleh nilai dari U2X yang ada di persamaan 8. Untuk K sama dengan 2, maka persamaan 3 menjadi 3U3X yang ada di persamaan 9. Kemudian, mensubstitusi persamaan 4, 6, dan 8 ke persamaan 9. Nah, sehingga kita memperoleh nilai dari U3X yang ada di persamaan 10. Langkah keempat, mencari solusi aproksimasi sehingga diperoleh nilai dari UX, T. UX, T sendiri berasal dari definisi RDTM.
Nah, kemudian kita akan mensubstitusi nilai dari U0, U1, U2, dan seterusnya. Dan kita peroleh UX, T ada di persamaan 11. Baik, untuk kasus pertama selesai. Sekarang kita akan mencoba ke kasus kedua, yaitu menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal pertama, di mana persamaan KdV ada di persamaan 12, dan nilai awal pertama ada di persamaan 13. Oke, langkah pertama yaitu mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Di sini saya menampilkan tabel hasil transformasi di mana pembuktiannya sudah saya buktikan seperti di atas tadi. Baik, sehingga persamaan KdV yang sudah ditransformasi itu ada di persamaan 14. Nah, langkah kedua, mentransformasi nilai awal UX, 0 menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Lalu kita peroleh U0X-nya itu ada di persamaan 15. Baik, langkah ketiga yaitu menentukan nilai dari UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 14 itu menjadi U1X yang ada di persamaan 16. Nah, kemudian mensubstitusi persamaan 15 ke persamaan 16, sehingga kita peroleh nilai dari U1X yang ada di persamaan 17. Nah, selanjutnya, B, untuk K sama dengan 1, maka persamaan 14 itu menjadi 2U2X yang ada di persamaan 18. Kemudian, mensubstitusi persamaan 15 dan persamaan 17 ke persamaan 18. Lalu, kita kalkulasi dan kita peroleh nilai dari U2X itu ada di persamaan 19. Baik, C, untuk K sama dengan 2, maka persamaan 14 menjadi 3U3X yang ada di persamaan 20. Kemudian mensubstitusi persamaan 15, 17, dan 19 ke persamaan 20. Setelah itu kita kalkulasi dan diperoleh nilai dari U3X itu ada di persamaan 21. Baik, selanjutnya untuk K sama dengan 3, maka persamaan 14 menjadi 4U4X yang ada di persamaan 22. Kemudian mensubstitusi persamaan 15, 17, 19, dan 21 ke persamaan 22. Lalu kita kalkulasi dan diperoleh nilai U4X ada di persamaan 23. Nah, langkah keempat yaitu mencari solusi aproksimasi sehingga diperoleh nilai dari UX, T. UX, T berasal dari definisi RDTM. Kemudian di sini kita akan mensubstitusi ketika K sama dengan 0 yaitu U0, K sama dengan 1 yaitu U1, dan seterusnya. Dan kita peroleh UX, T itu ada di persamaan 24. Nah, persamaan 24 itu memiliki pola UX, T sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 6 pangkat 2K plus 1 XT pangkat K. Nah, ternyata persamaan 24 itu memiliki rasio. Rasionya sebesar 36T. Nah, di sini dengan menggunakan rumus dari geometri tak hingga, maka kita peroleh persamaan 24 itu adalah 6X per 1 min 36T. Nah, sehingga persamaan 24 itu menjadi persamaan 25. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah solusi eksak tersebut itu cocok untuk persamaan 25. Nah, maaf, untuk persamaan 12. Nah, kita perlu mensubstitusi persamaan 25 ke persamaan 12. Lalu kita peroleh hasilnya adalah 0. Nah, untuk poin B, kita akan mengecek apakah solusi eksak tersebut cocok untuk nilai awal pertama dengan cara mensubstitusi persamaan 25 ke persamaan 13. Dan hasilnya adalah UX, 0 sama dengan 6X, maka dia cocok. Nah, karena keduanya cocok, maka dia sah dianggap solusi eksak. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke kasus ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal kedua. Persamaan KdV ada di persamaan 26, dan nilai awal kedua ada di persamaan 27. Nah, langkah pertama yaitu mentransformasi persamaan KdV dengan menggunakan transformasi dari RDTM. Berikut adalah tabel hasil transformasi, di mana pembuktiannya sudah saya buktikan dan saya jelaskan di atas tadi. Baik, hasil dari transformasi persamaan KdV itu ada di persamaan 28. Nah, langkah kedua, mentransformasi nilai awal menggunakan definisi dari RDTM. Lalu kita peroleh nilai dari U0X ada di persamaan 29. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi, kemudian mensubstitusi
1, 2, dan seterusnya. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 28 menjadi U1X yang ada di persamaan 30. Nah, kemudian mensubstitusi persamaan 29 ke persamaan 30. Dan kita peroleh nilai dari U1X ada di persamaan 31. Nah, untuk K sama dengan 1, persamaan 28 menjadi 2U2X yang ada di persamaan 32. Kemudian, mensubstitusi persamaan 29, 31, dan 30 ke persamaan 32. Setelah itu kita kalkulasi, dan kita peroleh nilai dari U2X yang ada di persamaan 33. Nah, untuk K sama dengan 2, maka persamaan 28 menjadi 3U3X yang ada di persamaan 34. Kemudian, mensubstitusi persamaan 29, 31, dan 33 ke persamaan 34. Setelah itu kita kalkulasi dan kita peroleh nilai U3X yang ada di persamaan 35. Nah, untuk K sama dengan 3, maka persamaan 28 menjadi 4U4X yang ada di persamaan 36. Kemudian mensubstitusi persamaan 29, 31, 33, dan 35 ke persamaan 36. Lalu kita kalkulasi dan diperoleh nilai dari U4X ada di persamaan 37. Nah, untuk K sama dengan 4, maka persamaan 28 menjadi persamaan 38, yaitu 5U5X. Nah, selanjutnya, mensubstitusi persamaan 29, 31, 33, 35, dan 37 ke persamaan 38. Lalu kita kalkulasi dan diperoleh hasilnya U5X ada di persamaan 39. Nah, langkah keempat, kita akan mencari solusi aproksimasi sehingga diperoleh nilai dari UX, T. UX, T berasal dari definisi RDTM. Kemudian kita akan mensubstitusi nilai dari U0, U1, U2, dan seterusnya. Dan kita peroleh UX, T ada di persamaan 40. Baik. Selanjutnya, persamaan 40 itu memiliki pola yang ada di persamaan 41. Nah, di mana dengan U0 pangkat Kx itu adalah D pangkat K U0X per Dx pangkat K. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat deret Taylor berikut, deret Taylor dari Fx plus A, yang ada di persamaan 42. Nah, ternyata persamaan 41 dan 42 ini memiliki kesamaan. Nah, lalu persamaan 41 bisa dituliskan ke persamaan 42 dengan fx-nya itu adalah U0x dan A-nya adalah min 4t. Lalu kita dapatkan UX, T ada di persamaan 43. Nah, jika U0x-nya adalah min 2 sekant hiperbolik kuadrat x, maka kita peroleh U0x min 4t sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat x min 4t. Jadi, persamaan 40 itu dapat ditulis di persamaan 44. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah solusi eksak di persamaan 44 itu cocok untuk persamaan KdV di persamaan 26. Lalu kita perlu mensubstitusi persamaan 44 ke persamaan 26. Habis itu kita kalkulasi dan kita peroleh nilainya adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah solusi eksak tersebut cocok untuk nilai awal kedua. Maka kita perlu mensubstitusi persamaan 44 ke persamaan 27. Dan ternyata kita peroleh UX, 0 adalah min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Karena keduanya cocok, maka sah dianggap solusi eksak. Nah, dari penjelasan saya dapat disimpulkan yang pertama, ternyata persamaan KdV itu dapat diselesaikan menggunakan RDTM dengan 4 langkah. Yang pertama, mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Yang kedua, mentransformasi nilai awal UX, 0 menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Yang ketiga, menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi menggunakan RDTM tadi, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu mencari solusi aproksimasi sehingga kita memperoleh nilai dari UX, T. Nah, yang kedua, solusi persamaan KdV untuk nilai awal pertama yaitu Fx adalah sebagai berikut. Baik, yang ketiga, solusi eksak untuk persamaan KdV dengan nilai awal pertama yaitu adalah UX, T sama dengan 6x per 1 min 36t.
Nah, yang keempat, solusi eksak untuk persamaan KdV dengan nilai awal kedua, yaitu adalah Ux, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X min 4T. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf, dan saya menerima saran dari kalian semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.